Yang pertama adalah tadi sebelum memilih Mas Aris tanya dulu sama diri sendiri. Tujuannya deposito untuk apa? Apakah untuk dana darurat? Artinya harus cari yang fleksibel. Tunggu. Gue lagi ngitung-ngitung nih, Pok. Kalau tahun ini kayaknya gue punya dana nganggur lumayan nih. Kayaknya naik gaji nih kayaknya. Lo tahu sendiri kan kalau Februari, ya kan? Ya. Nah, PK-nya kita keluar dong. Dan ada beberapa yang kemarin kayaknya deal tuh di luar. Tembus lah ya. Makan-makannya ntar. Oke. Gue bantuin gue makanya. Bantuin gue. Oke. Kira-kira ini selain nabung, sebenarnya gue bisa kemanain sini duitnya ya? Sebenarnya ada banyak sih alternatif kalau kita mau kalau punya uang banyak sih enak udah mau dikemanain lah ya. Tapi yang pasti kita harus setting dulu. Mau ini dipakai buat apa? Mau investasi bisa. Investasi banyak juga loh sebenarnya. Nah itu. Maunya apa? Ya. Invest kalau usaha sih kayaknya kan waktunya agak susah bagi kalau sekarang ya kan. Kalau investasi intinya sih gue bisa bikin warung gitu ya. Enggak ya. Kayaknya terlalu ribet ya? Kayaknya agak ribet. Cuman juga investasi gue pengennya juga yang nggak ribet gitu loh. Ada nggak sih sebenarnya orangnya nggak mau ribet, pengennya cuan, nggak mau resiko. Nah, itu dia resikonya jangan yang gede-gede gitu. Ya, ada sih sebenarnya ada. Cuman ya mungkin biasanya kalau resikonya nggak gede, returnnya juga nggak gede gitu. Ada juga deposito yang resiko paling rendah sih kalau gue bilang ya. Tapi itu nggak ribet ya? Enggak lah. Enggak ya? Yakin? Tapi gue biar lebih puas. Udah lama sih. Biar lebih puas karena ada Mbak Lista Swestika dari Pina ID. Nanti kalian kasih suggest ke gue lah yang lebih komprehensif. Nanti deposito ribet nggak sih sebenarnya gitu. Nah tapi gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik ya kan. Alhamdulillah baik meskipun saat ini cuaca itu ilir mudik gitu ya, gonta-ganti gitu ya. Nggak panas nggak dingin. Iya gue pikir udah musim kemarau karena kemarin panas terus kan. Tapi memang kalau jadwalnya Februari sih biasanya masih ada banjir. Masih hujan. Ada jatah banjir. Masih ada jatah banjir. Ada jatah banjir. Kalau banjirnya uang mau dong. Tadi gitu. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Jadwal Februari dia banjir uang ya. Gitu. Makanya tadi dia udah menghitung-hitung katanya gaya banget ya ada uang nganggur gitu kan. Nah Mbak tadi soal deposito makanya aku pengen dijelasin lagi lebih dalam gitu tadi. Pojum udah kasih masukan gitu ya. Ya deposito nih gitu. Kalau lu nggak cuma menabung, kalau usaha lu masih dirasa ribet gitu loh. Investasi gue juga nggak mau ribet tapi pengennya cuan gitu. Nah, nggak mau hilang pokok. Iya, itu dia. Nah, sebelum ke deposito kali ya, instrumen investasi nih, mungkin bisa diceritain dulu. Oke, ini pertanyaannya langsung aja karena tadi uangnya nganggur tuh jangan sampai nganggur kelamaan ya Po ya gitu ya. Harus segera diputar gitu. Ya kan? Karena banyak dipilih-pilih siapa tahu bisa kesini bisa. Karena Mas Aris udah masuk dalam golongan gimana caranya uang yang bekerja buat dia, bukan dia yang selalu bekerja buat uang kali ya gitu ya. Udah mulai diperputar ya. Doi, ya kan. Makanya gue harus benar juga nih mumpung ada uang nganggur. Harus tanyakan langsung. Nah, kita mesti paham dulu gitu ya, karena banyak orang ketika ngomongin tentang investasi nih Po sama Mas Aris gitu ya, selalu apa yang dipikirin kalau ngomongin investasi? Apa yang terbesit? Maunya cuan ya. Cuan. Kalau Po apa? Resiko. Gue serahkan. Betul. Yang namanya hidup itu selalu ada A, ada B gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin investasi, setuju nih sama Mas Aris bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan investasi kepengennya adalah cuan aja di kepala kita. Tapi setuju juga dengan Mpok, investasi bukan hanya ngomongin tentang cuan, ada resikonya. Uang kita minum aja ada resikonya, masa? Betul nggak? Ada keselak kalau minumnya berdiri gitu kan, Pok. Apalagi ngomongin tentang uang yang nyarinya udah susah, makanya nyimpannya juga jangan sembarangan gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin
ngomongin tentang investasi, investasi itu kalau misalnya saya bahasa sederhana aja nih Pok gitu ya sama Mas Aris, biar Mas Aris tuh bisa langsung take action gitu kan ya. Oke, investasi itu adalah sebuah kendaraan. Ya, kendaraan yang kita gunakan untuk sampai pada tujuan, betul nggak? Tadi kan Mas Aris punya uang, ada tujuan, ada tujuan kan, kan? Cuman karena tadi nggak ada tujuannya, bingung. Ditawarin bisnis enggak katanya, tapi pengennya cuan ya, kan bingung kitanya kan. Jadi gitu. kayak mau naik mobil nggak tahu mau kemana, Nggak gitu, tahu kemana, jalan aja. aja. Begitu dia jalan, ada kemungkinan nanti nyasar di jalan, bensinnya cepat habis, mobilnya rusak, kan ada kemungkinan, betul nggak? Begitu juga dengan investasi. Nah, investasi itu adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk sampai pada tujuannya. Apakah tujuannya jangka pendek, menengah, atau jangka panjang? Nah, jenis kendaraannya pun bisa dalam satu tujuan itu bisa kita gunakan ada 2, ada 3, ada 4. Yang penting kita mesti paham dulu nih gitu ya, tujuannya kemana, jangka waktunya berapa modalnya nih gitu ya. Sehingga nanti kita kepikiran bahwa dari yang modal kita gunakan ini akan ada pertumbuhan. Tapi jangan lupa setiap ada pertumbuhan akan ada resiko untuk ruginya juga. Nah, itulah investasi. Biar Mas Aris juga paham, investasi itu ada 2 jenisnya. Ada yang real asset gitu ya, ada real nih kita berinvestasi di tempat-tempat yang real. Ada juga jenis investasinya yang kita ngomongnya adalah pasar uang dan pasar modal. Nah, kalau misalnya yang investasi di real, Mas Aris sama Mpo udah pasti udah tahu. Ada rumah, wah itu mah idaman semua orang, kontrakan, tanah gitu-gitu ya. Emas gitu kan, ya kos-kosan, mobil juga macam. Nah, tapi kalau misalnya paper asset kan ada pasar uang dan pasar modal. Nah, salah satunya kalau tadi mau aman gitu kan ya, tapi pengen cuan, memang dasar manusia nih gitu. Pilihlah gitu ya, apalagi Mas Aris ini belum punya experience tentang apa itu investasi. Ya, belum terlalu paham nih ilmu investasi. Takutnya Mas Aris nanti kalau sudah berinvestasi di tempat yang beresikonya tinggi, jadi trauma gitu sih Pok, gitu kan ya. Jadi kapok gitu kan. Juga, Mbak. Jadi resiko di investasi itu apa sih sebenarnya? Resikonya itu gini, jadi pada saat kita, contoh deh aku bilang gitu, kalau kita ngendarain mobil, motor, ada resikonya enggak? Ada ya, misalnya kita ditabrak sama orang, betul nggak? Padahal kita udah pilih yang aman-aman gitu ya, betul ya. Kemudian ada resiko tiba-tiba cuacanya lagi banjir gitu ya. Jadi begitu juga dengan investasi. Nah, investasi ini adalah kita berinvestasi itu tidak bisa kita kendalikan tuh Mas Aris gitu kan ya, karena tidak bisa dikendalikan gitu ya, karena ada yang namanya pasar modal lah gitu ya, ada ekonomi lah, banyak pengaruhnya yang akhirnya membuat investasi itu kadang naik kadang turun gitu kan ya. Nah, artinya ada resiko. Kalau dia resikonya itu muncul, misalnya Mas Aris modalnya misalnya 10 juta, tiba-tiba investasinya lagi nggak bagus, tinggal 8 juta, sedih nggak kalau 2 jutanya hilang? Pokoknya hilang. Pokoknya berkurang, betul nggak? Ya, tapi ada kemungkinan nanti balik lagi, ada, tapi nanti jangka waktunya yang panjang. Makanya tadi investasi itu ibarat sebuah kendaraan untuk sampai ke tujuannya. Apakah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Karena jangka pendek ada tujuan, ada resikonya. Menengah begitu sama, panjang juga sama gitu ya. Nah, jadi investasi itu bukan hanya ngomongin cuan, tapi juga ada resikonya. Nah, kalau misalnya Risa bilang untuk kita pemula nih Riz gitu, banyak kayak kan orang ngomong. Yang pemula apa sih investasinya gitu. Ini bukan masalah pemula nggak pemula gitu kan ya. Tapi masalahnya adalah tujuannya mau kemana gitu. Ya kan? Tujuannya mau apa dulu? Apakah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang? Kalau misalnya tujuannya jangka pendek terus saya kasih ke tempat yang resikonya tinggi dengan dengan keuntungan yang tinggi, hilang nangis nggak? Nangis. Ya nangis, nyari duitnya susah gitu kan. Oke, jadi balik lagi kalau ngomongin investasi, cobalah kita mulai dulu. Yang kita bentuk adalah money habit atau kebiasaan untuk menyisihkan di awal. Gitu ya. Artinya biasanya disisinya belakangan. Habis ya kan Po gitu. Jadi biasakan dulu kalau misalnya Mas Aris saat ini punya uang, yuk gitu ya. Coba masukin dulu, kita mau dapetin experience-nya dulu nih gitu. Kan biasanya kalau orang dapat keuntungannya pasti, jelas, aman, kayaknya termotivasi nih psikologinya kita untuk wah dengan begini aja diem-diem aja untung gitu ya. Besok lagi deh tambah uangnya gitu. kerja nih, Uangnya kerja, maunya kan gitu kan. Ya udah, kalau kita terbatas ilmu tentang investasinya atau ilmu keuangannya, yuk kita mulai dari yang aman-aman dulu. Contoh misalnya ada deposito tuh Mas Aris gitu ya. Nah, deposito juga saat ini adalah salah satu instrumen investasi yang kita gunakan untuk menyimpan yang namanya dana darurat. Dan itu tadi paling aman, bener ya?
aman gitu ya. Oke. Kenapa? Karena sudah pasti gitu ada di perbankan gitu ya. Kemudian udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ada lembaga yang menjamin juga, benar ya Mas Aris ya gitu. Terus tingkat returnnya juga udah pasti gitu ya. Nah, jadi Mas Aris kalau misalnya punya uang nganggur, belum ada ilmunya, coba dulu di tempat-tempat yang aman. Contoh misalnya di deposito tadi. Itu. Tapi harus punya tujuannya dulu. Oke. Ya, kenapa ditaruh di deposito? Tujuannya untuk apa? Oh, Riz, tujuannya untuk dana darurat gitu. Karena nggak tahu nih nanti ada job-job lagi nggak ya gitu ya kan. Oke, taruh dulu deh. Tiba-tiba ini ya. Tiba-tiba nanti uangnya ada bencana. Ada bencana kan bisa diambil, tapi kan aman. Pokoknya terus bertambah gitu. Nah, artinya tadi deposito ini untuk tujuan jangka panjang ya, Mbak ya? Oke. Atau menengah atau Untuk pendek? kan dia ada jangka waktunya tuh Mas Aris ya. Oke. Ada yang misalnya dalam sebulan kita bisa tarik misalnya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Jadi gitu. fleksibel ya sebenarnya. Fleksibel gitu ya. Kemudian keuntungannya juga bisa kita pindahin lagi nih ke rekening yang lain untuk bisa nambah kebutuhan tiap bulan gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Mas Aris tadi Rista bilang lagi gitu ya, kalau belum terpapar dengan ilmu keuangan atau investasi yang secara detail, maka carilah tempat-tempat yang aman terlebih dahulu sembari kita belajar apa sih investasi yang lainnya. Gitu ya, Pok ya. Gitu. Mbak, tapi kalau misalnya ngomong tren dari tahun ke tahun sebenarnya deposito ke depan itu gimana kalau menurut kacamata Mbak? Oke, kalau ditanya gitu ya, deposito dari tren tahun ke tahun boleh dibuka datanya. Dari tahun ke tahun orang nggak akan pernah lupa ada yang namanya deposito, gitu. Karena lagi-lagi banyak lagi kalau kita ngomongin balik lagi nih Mas Aris sama Mpok, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia kita juga kan masih butuh bantuan kita lah ya, gitu ya. Butuh bantuan kita seperti podcast kita hari ini deh, gitu. Ini kan tujuannya untuk membantu literasi, gitu ya. Artinya masih banyak sebagian masyarakat kita yang belum paham tentang investasi dan hanya pahamnya tentang deposito. Gitu. Jadi daripada uangku rugi, aku taruh yang di tempat aman-aman. Salah nggak? Nggak salah gitu loh. Nggak apa-apa. Yang penting kan dia punya eksperimen bahwa oh kalau ditaruh di sana uangnya aman dan udah pasti ada tujuannya, kemudian ada bunganya gitu ya, aman gitu. Nah, jadi kalau misalnya ingin yang aman-aman bisa ke sana. Kalau dilihat pertumbuhannya udah pasti tidak ada orang yang tidak punya deposito. Pasti rata-rata punya deposito. Dengan tujuan dana darurat kah? Atau dana pendidikan anak kah, Pok ya gitu ya. Atau misalnya untuk dana haji juga bisa loh disimpan di dalam deposito gitu. Jadi balik lagi sih ke tujuan kita masing-masing. Mbak ngaturnya mungkin Aris butuh pengaturannya ya. Misalnya ini kan sekarang udah dapat duit gede lah ya. Berat gitu ya. Nah, ini mungkin pengaturannya kalau misalnya tadi kan mungkin kan yang penting itu nyisihin. Iya. Nah, ngaturnya gimana nih? Yang akan masuk ke deposito yang bagian mana gitu? Oh, oke. Kalau kita ngomongin ini kan tadi Mas Aris kan punya dana nganggur. Riz, dana nganggur nih Riz, daripada nganggur beneran malah nanti datohnya ke mall gitu kan ya. Beli ini beli itu gitu kan ya. Kemana nih? Oke, kalau misalnya punya dana kayak bonus gitu ya, kayak misalnya ini mau THR-an gitu ya, atau misalnya dapat bonus akhir tahun. Nah, ini kan dapat uangnya secara lamsam nih gitu ya. Boleh nggak kalau misalnya aku langsung depositoin? Bisa. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngumpulin setiap bulan dari pendapatan kita, bisa banget nih Mas Aris gitu ya. Tadi ditentuin dulu setelah dianggarin setiap bulan berapa yang kita bisa sisihkan. Contoh kasusnya begini, Mas Aris punya pendapatan 10 juta, kemudian ditabungin dulu nih 2 juta tiap bulan gitu kan ya. Artinya dalam waktu 10 bulan kan Mas Aris udah punya 20 juta. Pindahin ke deposito yang artinya dari tabungan yang tadi aman-aman aja sekarang bertumbuh. Naik ke deposito ya. Gitu. Ya, paham. Enak ya kalau ngomongin uang, makanya uang ini makin ada apa enggak gitu. Dia ada. Kebetulan ada. Kebetulan ada duitnya. Iya. Kok sombong gue ya? Nah, selain bunga, kemudian juga jaminan keamanan tadi, ada nggak sih benefit lain, Mbak, kalau misalkan kita investasi di deposito? Oke, benefit di dalam deposito itu sebenarnya banyak gitu ya, Mas. Ada yang bisa kasih cashback lah gitu ya. Contoh nih misalnya untuk awal, biasanya tuh kalau perbankan tuh Mas Aris belum punya deposito sama sekali, baru mau experience punya deposito. Biasanya penawaran cashbacknya banyak tuh, tuh ada cashback ini, kemudian bisa juga jadi nasabah prioritas kalau misalnya ada nominal-nominal tertentu, kemudian jadi nasabah prioritas. Yang kalau Mas Aris datang pintunya langsung dibukain gitu. Dimanjakan lah ya. Dimanjakan. Ngantri lama gitu. Jadi banyak sekali benefitnya gitu ya. Karena di situ tadi gini, satu selain aman gitu ya, kemudian juga perbankannya juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ada penjaminnya, kemudian kita dapat bunga di mana bunganya juga kita bisa ambil. Artinya kita bisa dapetin yang tadi ya, bunga berbunga. Bunga berbunga yang menguntungkan gitu ya, bukannya bunga berbunga yang mencekik leher.
gitu ya. Bukan terlibat hutang Ya, gitu. Jadi Hmm. ada cashbacknya, banyak lah benefit-benefit yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita memang baru mulai di deposito gitu. Apalagi kalau misalnya dilakukan secara rutin, wah udah jadi prioritas deh itu. Ngomong-ngomong punya deposito belum? Nah, Ini baru ini baru katanya baru. Kita manfaatkan dengan momen ini Iya, ya. manfaatkan. Makanya gue harus nanya agak detail dan Oke. tolong dijelaskan dengan Iya. cara yang gampang. Step by step. Iya, Step by step. sebenarnya gini juga nih Mas Aris. Kalau Rista tuh suka ngomongin dana pensiun tuh Mpok ya sama Mas Aris. Biasanya tuh orang mau pensiun gitu kan. Ini nggak bisa loh disimpan di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Iya. Kenapa? Karena uang yang untuk pensiun itu adalah uang yang memang kita jaga-jaga untuk kehidupan kita setiap bulannya. Mm-mm. Nah, paling aman ya biasanya saya sebagai seorang perencana keuangan nih kalau Masuknya ngomongin sih dana ya. pensiun masuknya Resiko adalah ke ya. deposito dengan tingkat 5% dan lain-lain, paling tidak uangnya terus bertumbuh gitu ya. Bisa juga melampaui dari inflasi dan lain-lain tapi tetap aman gitu. Yang ini Ya beneran kan? bisa ditaruh dan merem gitu ya. Yes, merem aja gitu. Kalau yang investasi kayaknya kita harus pantau juga. Rin. Ya, Gitu betul. ya. Ada tiba-tiba gejolak gitu kan. Liquid sih ya Mas, mudah Liquid dicairkan. ya, Yang penting kapan tadi aja. yang penting tadi kan ada jangka waktunya. Nih Mas Aris ngambilnya apa yang 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan gitu tergantung. Ada juga yang sebulan sih sebenarnya gitu. Cuman kalau deposit yang sebulan terus mau ngapain? Nah, Puterin lagi. puterin lagi. Nah, tantangannya sekarang gimana memilih produk deposito kan pasti banyak banget gitu Oke. kan. Nah, gimana memilih jenis produk deposito sendiri itu, kemudian institusinya atau perbankannya itu siapa sih, yang seperti apa sih yang harus kita Kalau misalnya lihat ambil gitu. balik lagi, Riz, kan banyak banget ya perbankan, otomatis semua yang namanya perbankan kalau dia sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan insya Allah aman lah ya gitu. Kemudian kalau misalnya dia misalnya di bawah 2M ya kan ya, Pok ya gitu, itu juga kan ada lembaga penjaminnya gitu. Nah, LPS ya gitu. Nah kemudian nih Mas Aris gitu ya, carinya yang mana? Lihat dulu term and conditionnya, kayak beli baju deh gitu kan. Gimana tuh term condition itu? Coba dicocok dulu kalau beli baju, pas nggak ya Pok? Iya, Kegedean nggak sih gitu ya. Aha. Nah, oke, karena ini kita ngomongin tentang investasi dan investasi itu ada tujuannya. Nah, yang pertama adalah tadi sebelum memilih Mas Aris tanya dulu sama diri sendiri, tujuannya deposito untuk apa? Oke. Apakah untuk dana darurat? Artinya harus cari yang fleksibel. Di mana contoh misalnya, oh kalau misalnya daruratnya 3 bulan dia bisa dicairin. Coba cek ada kena penaltinya nggak gitu. Oh, oke. Kemudian biaya Penalti ya. administrasinya seperti apa? Gitu ya. Siap. Kemudian bunganya bisa diambil setiap bulan atau gimana gitu ya. Nah, jadi ya kita kan butuh segala sesuatunya ketika kita menyimpan uang Dan cashback-nya, Mbak. Ya, ada cashback-nya ya. Ini tuh ada fleksibilitasnya yang kita mudah. Jadi kita nggak dipersulit gitu loh. Itu kan uang kita kan gitu. Jadi cari yang memang ke depannya tidak mempersulit kita. Makanya harus paham dulu term and condition karena setiap perbankan juga punya aturan yang berbeda-beda tuh Mas Aris gitu. Nggak apa-apa loh tanya dulu yang ini, tanya yang ini, nanti tinggal disesuaikan lagi Mas Aris sesuai dengan tujuannya. Apakah untuk jangka pendek? Oh, kalau di sana misalnya di lock sampai 2 tahun, oh kayaknya belum pas deh. Ada yang dilok-lokan gitu ya, juga ya? sekarang kan ada jangka waktunya tadi 3 bulan, 6 bulan, 12 Oh, bulan. iya, 24 bulan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Aris memang oh ini saya taruh di deposito hanya untuk 6 bulan aja ya, cari yang bisa Yang sesuai dengan 6 bulan oke. gitu. Makanya tadi sebelum kita mencari, tentukan dulu kita firm investasinya untuk apa, berapa lama jangka waktunya gitu ya. Baru kita hunting, kemudian kita lihat dari sisi legalitasnya, kemudian bagaimana dengan bunga yang diberikan. Kalau misalnya kita mau cairkan sebelum jatuh temponya, apakah kena penalti dan lain-lain, kemudian bagaimana dengan sisi administrasi dan lain-lainnya. Itu harus clear. Oke, Mbak, mungkin aku bisa nambahin. Ini sekarang kan lagi trennya masih naik suku bunga. Yap. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya lu mau masuk jangan yang jangka panjang. Gitu Tapi ya. nanti kalau lu lihat ini suku bunga nih mau turun nih. Lalu lock jangka panjang Oh, gitu. itu Ada strateginya triknya ya. kan. Iya, Katanya iya. untung. Penting ini, penting. Iya. Karena kalau misalnya sebulan-sebulan siapa tahu bulan depan naik, Iya. bulan depan naik gitu. Nah, Betul. begitu ada tren dia akan turun, I see. kunci. Kunci. Gitu. Benar-benar. Thank you. Ini penting. Jadi udah tahu dong uangnya mau kemana ya. Jangan sampai salah asuhan duitnya nanti. Top. Oke, sesuai dengan bincang-bincang kita tadi, Aris kayaknya sudah mulai tercerahkan mau menyimpan uangnya di mana. Karena yang intinya paling kecil resiko ada di deposito. Betul. Walaupun mungkin ada milih lagi nih, karena ada banyak ya yang bisa jadi kita pilih gitu. Karena tadi Marista bilang ada beberapa sweetener lah gitu kan kayak gitu. Nah, coba dicari-cari kayak gitu. Minimal uangmu itu yang nganggur tadi nggak nganggur lagi. Beranak pinak lah ya. Beranak pinak, Oke. gitu. Nah, info tambahan untuk Sobat Kontan.
deposito fantastis dari J Trust Bank memberikan kepuasan investasi dengan suku bunga lebih tinggi. Nah, seperti nih, suku bunga lebih tinggi dan kompetitif, berinvestasi dengan aman pastinya, hasil bunga yang dibayarkan setiap bulan dan dikreditkan ke rekening nasabah. Selain memperoleh bunga sebesar 5,88% per tahun, Anda juga bisa mendapat reward secara langsung dari J Trust Bank dengan penempatan dana dalam jumlah tertentu ke deposito. J Trust Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Untuk lebih detail, lanjut cek di deskripsi ya. Seru banget kita nih pembicaraan kita semua ini. Tapi sayang waktu udah makin sore kita. Makin Kita sore. harus mengakhiri pembicaraan kita di sini. Tapi jangan khawatir. Kita akan nantikan episode podcast berikutnya dari financial planner yang kredibel tentunya. Gitu kan? Nah, makasih banyak Mbak Rista. Sama-sama. Sampai kita ketemu lagi di next episode ya. Ya, siap. Nah, oke. Jangan lupa klik subscribe, Kontan TV, like, dan juga share ke teman-teman kamu semua. Oke?